Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kennedy Lutfi. Dalam kesempatan ini saya akan sharing tentang cara merancang skenario pada animasi whiteboard atau animasi drawing dengan menggunakan Escape, yang mana rancangan skenario ini nanti akan tertuang dalam sebuah storyline. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke dalam cara merancang pengertian dari storyline. Storyline adalah naskah dalam bentuk teks. Jadi naskahnya dalam bentuk teks yang merupakan alur inti cerita. Jadi merupakan susunan cerita. Alur cerita ini disusun sebagai urutan bagian-bagian dalam keseluruhan topik atau gagasan. Apa pentingnya storyline ini? Storyline ini dibutuhkan agar cerita yang kita buat atau video yang kita buat memiliki panduan sehingga bisa tersusun secara rapi dan tidak lari kemana-mana. Berikut ini akan saya contohkan tentang salah satu contoh storyline. Ini adalah salah satu contoh storyline dengan judul Media Pembelajaran Animasi Drawing Biologi Metamorfosis Kupu-kupu. Jadi ada judul dan ada pengarang, yaitu di sini dalam ini adalah saya Kennedy Lutfi. Kemudian di bawahnya ada cerita singkat atau sinopsis atau disebut juga dengan deskripsi yang menceritakan inti dari judul dalam video yang kita buat. Ada berbagai macam format untuk storyline, tergantung dengan apa yang dituju oleh orang yang membuat video. Dalam kesempatan ini, format yang saya pakai adalah dengan beberapa kolom, antara lain terdiri dari slide, alur cerita, aset, voiceover, dan perkiraan durasi. Tentunya format ini adalah bukan format yang standar, karena tidak ada format standar dalam bentuk storyline. Semua format diperbolehkan, yang penting kita bisa membuat jalan cerita secara rapi dan teratur dengan memandu pada storyline. Nah, pada bagian slide ini sebetulnya menunjukkan adalah scan atau adegan dalam membuat video. Kemudian garis besar dari judul tersebut dalam scan yang pertama atau slide yang pertama adalah alur cerita. Biasanya diawali dengan opening, yaitu pembuka. Di dalam pembuka ini, aset visual yang diperlukan adalah teks, misalnya judul, kemudian nama, dan logo, yang diiringi dengan voice over, yaitu musik instrumental atau musik background, yang diperkirakan opening ini dalam waktu 5 detik umpamanya. Jika opening ini sudah selesai, maka dilanjutkan dengan adegan yang kedua atau scan yang kedua. Misalnya scan yang kedua ini adalah tentang definisi metamorfosis. Slide yang kedua ini tentang definisi metamorfosis. Sama dengan aset visual pada cerita yang pertama, yaitu berisi tentang teks dan juga gambar. Teksnya misalnya adalah berupa metamorfosis, adalah perubahan wujud yang dialami oleh makhluk hidup tertentu. Jadi ini nanti yang teks ini yang kita buatkan, tuliskan di video, kemudian diikuti dengan gambar. Dan waktu yang diperlukan adalah misalnya adalah 15 detik. Begitu juga untuk
Sekian yang seterusnya, selalu diikuti dengan teks dan gambar. Jadi kelima kolom ini yaitu tentang slide, storyline, aset visual, voice over, dan perkiraan durasi. Ini harus selalu kita sertakan di dalam video yang kita buat. Adapun garis merah yang di bawahnya ada tanda panah merupakan petunjuk saja bahwa pengerjaannya adalah dari atas ke bawah. Kalau ada 2 lembar lebih storyline-nya, maka tanda panah ini juga diteruskan lagi. Demikian tentang cara membuat storyline yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.